application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas blunder. Menurut saya blunder ini kalau di dunia politik, apalagi tanda kutip jadi sesuatu yang menurut saya ya, sekali lagi ya, yang sebenarnya memalukan gitu ya. Khususnya ketika lagi mau bertarung gitu ya. Nah, kita tahu yang sering disoroti oleh pihak lawan dari paslon 02 adalah sebuah blunder yang baru-baru ini diucapkan oleh Gibran. Gibran ketika berbicara mengenai penanganan ibu hamil, tentang vitamin yang harus diperhatikannya, dia salah sebut. Harusnya asam folat, dia sebut asam sulfat. Oke. Nah, setelah itu senang gak gitu ya? Senang itu lawan-lawannya dari paslon 02. Tuh, kan belum pantas dia jadi wapres. Bayangkan, nggak ngerti dia. Asam sulfat itu asam yang berbahaya. Kalau asam folat, betul, itu adalah vitamin yang diperlukan untuk ibu hamil. Lah, yang begini mau jadi wapres. Wah, itu jadi pembicaraan yang luar biasa. Ya, bener kan, ini belum matang anak ini. Nggak pantas jadi wapres. Jadi itu dibesar-besarkan. Dan ini digunakan untuk, menjatuhkan. Seakan-akan legitimasi dari Gibran ini diragukan untuk jadi wapres. Kalau saya sih begini loh. Ya, terus terang Anda bisa nilai ya. Bukan bermaksud membela seorang Gibran. Blunder itu sesuatu yang biasa menurut saya. Apalagi Gibran sudah mengakuinya dan minta maaf. Dia bilang, oh, saya salah sebut ya. Oh ya, maksudnya asam folat. Iya dah, saya minta maaf. Nah, itu gentle menurut saya. Itu satu ya. Kedua, ketika nanti dia jadi wapres pun, kerjaannya tidak mengurusi ibu-ibu hamil. Iyalah, ada Menteri Kesehatan, ya, yang lebih secara teknis menangani penanganan kesehatan ibu-ibu hamil. Bukan kerjaannya wapres, gitu ya. Jadi maklumlah kalau misalnya Gibran misalnya enggak tahu pun, maklum dia bukan ahli kesehatan. Nah, terserah ya, Anda boleh bilang, Pak Chandra itu mas ngebelain Gibran. Ya, Anda nilai sendiri. Karena nanti saya akan perlihatkan blunder-blunder juga yang dilakukan oleh Cawapres 01 dan Cawapres 03 yang jauh lebih serius blundernya. Oke, tapi sebelum kita lihat blunder dari Cawapres 01 dan Cawapres 03, dan ini juga perlu Anda ketahui, mungkin juga Anda sudah ketahui gitu, tapi ya nanti kita bahas ya. Sebelumnya ini menarik nih ya, mengenai blunder terbesar menurut saya, udah pernah saya bahas tapi saya perlihatkan lagi, yang pernah dilakukan oleh Pak Ganjar. Nah, nanti yang saya perlihatkan lagi blunder dari Cawapres 01, yang mana secara nggak sadar juga terbongkar terlontar begitu ya di podcastnya Deddy Corbuzier. Dua-duanya ini, Ganjar maupun Caimin. Nah, kita lihat yang Ganjar dulu yang udah pernah saya bahas ya. Oke, kita lihat nih videonya yang menarik. Oke, bentar ya. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Bener nggak sih? Kamu ngapain? Kamu kencing belum lurus aja kok ikut angkat tangan.
Nah, ini yang saya bilang blunder Ganjar yang terbesar ya. Mungkin ada lagi yang terbesar ya, seperti dia menyindir Pak Jokowi mengenai sepeda yang pernah saya bahas kemarin. Tapi ini menurut saya terbesar gitu ya. Buat apa dia ngomong bahwa ya intinya dia suka film bokep, film porno. Karena saya udah dewasa katanya ya. Ini blunder lah menurut saya. Oke? Oke, itu sudah pernah saya bahas lah. Jadi saya nggak mau berpanjang-panjang di situ. Nah, sekarang kita masuk di blundernya Cawapres 01. Nah, di sini kalau kita lihat beritanya, ini Republik Merdeka Online, ini pada 10 September 2023, Demokrat, tanda kutip ya, mengkritisi janji kampanye Caimin. Apa itu janji kampanye Caimin? Caimin menjanjikan BBM gratis jika menang Pilpres. Maka Demokrat maksud saya, inilah blunder kan, tapi ini kan slip of tongue gitu ya. Demokrat bilang, buatlah janji yang realistis. Ya nggak mungkin lah BBM bisa gratis ya kalau dia menang. Dari mana duitnya? Nah, kalau Yusuf Mansur kan pernah tuh ya dibuat video, dari mana duitnya? Kan gitu. Ya dari mana duitnya? Enak aja kasih BBM gratis kalau menang Pilpres. Ya supaya orang pilih gitu ya. Nah, kita lihat ini blundernya juga diakui gitu ya. Tapi diakuinya ya ntar kita lihat deh ya. Makanya Demokrat mengkritisi ini, buatlah janji yang realistis ya, jangan main asal janji. Kemudian apa lagi nih blundernya Cawapres 01, ini seru dah nih ya. Ini berhubungan dengan ibu hamil juga seperti Gibran tuh ya. Kenapa ibu-ibu hamil ini ya bisa membuat Cawapres jadi blunder ya. Nah di sini Caimin janjikan tunjangan ibu hamil 6 juta jika menang Pilpres. Jadi janjinya tuh ya, enak sih ya, BBM gratis, kalau ibu hamil dikasih tunjangan 6 juta kalau dia menang gitu ya. Nah, kita lihat apa yang saya maksud, terbongkar secara tidak sadar di podcastnya Deddy Corbuzier. Aduh, kita dengerin videonya ya supaya lebih jelas ya. Ini dia. Dengar di mana gitu, ada berita ini. Katanya Pak Anies kalau Caimin menang mau menggratiskan BBM, bener? Betul. Bener tuh Pak? Itu biasa kampanye kan begitu. Dia ngaku. Bahasa kampanye kan begitu. Iya. Tapi semuanya kan usaha, semua usaha. Iya, ada satu hal yang saya tidak setuju dengan janji kampanye Bapak. Apa itu? Yaitu memberikan tunjangan kepada ibu hamil 6 juta rupiah untuk ibu hamil. Saya nggak setuju Pak. Itu Mas Karena Anies juga nggak setuju. Lah gimana Anda? Anda gimana? Jadi itu. Ini blunder yang kocak loh. Blunder yang kocak. Pertama kali ketika Deddy Corbuzier bilang, saya dengar tuh katanya janji kampanye Anda ya kira-kira gitu ya. Anda mau menggratiskan BBM jika menang gitu ya. Kan tuh namanya juga janji kampanye. Ini blunder yang paling kocak gitu ya. Kemudian soal yang tunjangan ibu hamil yang 6 juta tadi, ketika ditanya juga, karena Deddy nggak setuju sama janji seperti itu. Dengan kocaknya Caimin juga bilang, Mas Anies juga nggak setuju tuh. Oke? Nah, yang seperti ini gitu. Tapi kan kita nggak melihat blunder seperti ini terus ditiup-tiup terus gitu ya. Ya kalau saya kan cuma mereview, bukan niup-niup lah. Saya cuma review. Oke, kita lihat blunder dari Cawapres 03. Cawapres 03 baru-baru ini bilang apa? Dia bilang, Pak Mahfud bilang, soal OTT KPK itu dilakukan tanpa cukup bukti. Catat lagi ya, OTT KPK tanpa cukup bukti. Maka dari itu Anies Baswedan di Tempo protes keras. Novel Baswedan kan bekas penyidik gitu ya di KPK. Dia protes keras Mahfud MD soal OTT KPK yang disebutnya tanpa cukup bukti. Ini tuduhan serius. Iya dong, kalau orang ditangkap tangan tapi nggak punya bukti, itu kan tuduhan serius. Biasanya kan kalau untuk OTT
minimum ada 2 alat bukti yang kuat baru bisa OTT. Maka Novel Baswedan protes keras. Seakan-akan selama ini KPK kerjanya nggak benar. Mau operasi tangkap tangan buktinya aja nggak cukup gitu. Itu kan seperti nuduh. Ini diprotes sama Novel Baswedan. Kemudian apa lagi? Nah, di sini akhirnya Pak Mahfud meralat bahwa yang soal tak cukup bukti itu bukan OTT-nya, tetapi mengenai penetapan tersangka KPK. Contohnya yang saya baca beritanya, ketika seseorang ditetapkan tersangka, tapi didiamkan saja begitu, nggak diproses-proses lagi, kira-kira begitu. Jadi diralat. Yang pertama bilang tidak cukup bukti ketika melakukan operasi tangkap tangan, tapi Pak Mahfud bilang, oh sorry, yang saya maksud adalah soal penetapan tersangka. Nah kalau ini ya, kalau Caimin nggak begitu blunder deh, kalau saya bilang kocak kan gitu ya. Mirip seperti Gibran. Kalau Gibran kan memang dia bukan ahli gizi, maka maklum aja kalau dia salah. Ya nggak usah di ngomongin terus. Presiden asam sulfat, wapres asam sulfat. Waduh, ya udahlah terserah. Caimin, ya kan namanya janji kampanye katanya. Mas Anies juga nggak setuju, udah selesai. Nah ini, mohon maaf ya Pak Mahfud, ini adalah blunder terbesar dari seorang cawapres. Kenapa? Dia profesor bidang hukum yang katanya mau membereskan masalah hukum di Indonesia. Nah ini case-nya beda dengan blundernya Gibran. Ya Anda bisa lihat ya, saya realistis nggak bicara ini. Bukan bermaksud menyerang Pak Mahfud loh. Kenapa? Dia ahlinya hukum, profesor. Tapi salah di soal pembahasan soal hukum. Nangkep ya? Kalau Gibran tadi dia salah di bidang pergizian lah sebut saja untuk ibu hamil. Ya jelas lah dia bukan ahli gizi. Kalaupun dia jadi wapres, kan ada Menteri Kesehatan, udah saya bilang ya. Lah ini seorang profesor. Sekarang juga masih menjabat Menteri Koordinator Menko Polhukam. Artinya dia pakar hukum dong. Masa begini salah gitu? Harusnya yang begini nggak boleh salah karena ini adalah kepakaran Pak Mahfud. Jadi inilah kalau menurut saya ya blunder paling besar kalau bilang selama ini KPK melakukan operasi tangkap tangan tanpa cukup bukti. Kemudian diralat. Oh bukan, yang saya maksud penetapan tersangka yang tidak cukup bukti. Tapi saya tetap acungkan jempol buat Pak Mahfud. Di sini di Kompas TV diberitakan Pak Mahfud mengkoreksi diri. Pak Mahfud akui OTT KPK bagus, begitu ya. Nah, yang dia maksud kemarin saya keliru sebut OTT belum cukup bukti. Nah, ini sama lah seperti Gibran, dia gentle ya, mengakui kesalahannya dia salah, ya, slip of tongue. Tapi meskipun itu slip of tongue, ya ini lebih parah menurut saya ketimbang kesalahan Gibran yang salah sebut asam sulfat, harusnya asam folat. Ya karena dia bukan ahli gizi, ini kan memang bidangnya dari Pak Mahfud. Ya, jadi oke lah. Tapi dia sudah mengoreksi, dia ya seperti Gibran lah. Mohon maaf saya salah, kira-kira begitu ya. Oke, jadi itulah catatan saya mengenai blunder-blunder yang pernah dilakukan. Pertama adalah blunder terbesar dari seorang Capres 03, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Kemudian blunder dari Cawapres 01, Caimin, soal tunjangan BBM gratis dan tunjangan ibu hamil 6 juta, tapi dibikin lucu-lucuan gitu ya. Blunder tapi dilucu-lucuin. Nah yang terakhir menurut saya ini adalah blunder terparah. Karena Pak Mahfud adalah seorang profesor hukum gitu ya, dan juga Menko Polhukam, tapi salah soal KPK. Kan ini bidangnya. Oke. Jadi itu saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Ya silakan lah ya kalau Anda masih mau pakai blunder-blunder ini untuk kepentingan Anda. Wapres asam sulfat, monggo gitu ya. Wah ini
cawapres yang nggak ngerti hukum padahal Menko Polhukam, ya urusan lu lah kalau lu mau pakai itu gitu ya. Saya sih nggak akan gitu. Ini cuma saya review gitu ya. Demikian ya, share kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.